Selamat datang semuanya di channel Psikoedukasi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori Alfred Adler kemarin ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran video sebelumnya seperti apa, silakan ditonton dulu. Pada video sebelumnya kita udah membahas teori Adler yang pertama, yaitu kepribadian manusia itu merupakan perjuangan dari inferior menuju superior atau sukses atau berhasil ya dalam sesuatu. Oke, kita lanjut teori setelahnya itu ada subjective perception. Jadi kata Adler, people's subjective perception shape their behavior and personality. Menurut Adler, kepribadian seseorang itu dibentuk bukan oleh realita, tetapi berdasarkan keyakinan subjektif orang itu sendiri mengenai masa depannya. Jadi manusia itu punya pandangan terhadap masa depannya secara subjektif. Artinya, tiap orang punya pandangan sendiri tentang dirinya untuk masa depannya masing-masing. Contohnya kita ambil misalnya ada seorang remaja SMA gitu ya, bernama Asta. Nah, Asta merasa dirinya pintar, cerdas, dikaruniai IQ yang tinggi misalnya. Dari contoh kecil ini, kita tahu kalau dia punya pandangan yang superior terhadap dirinya. Dengan pandangan itu, dia memiliki bayangan masa depan dengan memanfaatkan kepintarannya atau kecerdasannya tersebut. Jadi mungkin ikut lomba cerdas cermat, ikut lomba debat, mencari beasiswa, dan seterusnya. Sehingga yang dilakukan tiap hari adalah belajar hal-hal yang mungkin berkaitan dengan lomba, dengan beasiswa, dan lain-lain. Jadi dengan kesibukan ini sudah pasti Asta tuh orangnya jarang nongkrong, jarang main bola mungkin karena saking sibuknya, jadi terbentuk kepribadian Asta yang seperti di atas tadi. Itu hanya dari dia memiliki pandangan terhadap dirinya. Kalau dia pintar, cerdas, dan mempunyai bayangan masa depan, dia akan mendapat beasiswa dan memenangkan lomba. Jadi dengan beberapa hal tadi aja dia udah mempunyai kepribadian atau sudah terbentuk kepribadian Asta sendiri gitu. Adler bilang itu adalah fictional final goal. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang yang menganggap dirinya pintar akan memiliki perilaku seperti Asta? Ya pastinya enggak. Berapa banyak kita ketemu orang yang sebenarnya pintar tapi menyia-nyiakan kepintarannya. Kenapa? Kalau kata Adler, karena dia memiliki fictional final goal-nya sendiri. Gak bisa sama seantara satu orang dengan orang lain. Jadi jika tujuan itu dapat dipahamin, maka akan memberi tujuan atau mudahnya memberi dampak terhadap semua tingkah laku, baik itu disadari maupun tidak disadari. Contoh tadi menunjukkan bahwa kepribadian terbentuk tergantung bagaimana pandangan subjektif seseorang terhadap masa depannya. Oke, ini udah selesai. Dan selanjutnya yang ketiga, kata Adler, kepribadian itu menyatu atau unity and self-consistency of personality. Itu katanya. Jadi dalam teorinya individual psychology, Adler berkeyakinan bahwa kepribadian manusia itu satu keutuhan, tidak bisa dipisahkan, setiap individu itu unik dan tidak dapat dipecah-pecah. Kepribadian manusia dari aspek kejiwaan seperti motivasi, perasaan atau pikiran, semua akan mengarah pada satu tujuan yang sama. Dengan kata lain, motivasi individu itu berjalan dengan tujuan sama dengan perasaannya dan pikirannya serta perilakunya. Jadi motivasi, perasaan, pikiran, dan perilakunya itu berjalan seiringan kalau kata Adler. Jadi kalau ada individu yang punya tujuan mendapat beasiswa kayak tadi, menurut teori Adler, dia akan memiliki motivasi untuk belajar, dia akan memiliki pemikiran untuk bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Jadi motivasinya pasti tidak untuk main game online misalnya, pastinya tidak punya pikiran untuk jalan-jalan terus gitu dalam waktu dekat misalnya. Kalaupun ada, itu bukan menjadi kepribadian yang akan terus-menerus dilakukan, cuman temporer aja gitu. Terus menurut Adler juga nggak cuma itu, kesatuan kepribadian juga meliputi keseluruhan organ tubuh yang disebut Adler sebagai logat organ atau organ dialek. Misalnya ada remaja yang terlihat dia sangat patuh kepada orang tuanya, dia patuh disuruh untuk belajar, tidur tepat waktu, atau patuh terhadap hal-hal lainnya. Tapi pada suatu waktu dalam dirinya dia merasa tertekan dan akhirnya mengompol pada suatu malam. Apa artinya? Ya artinya remaja tadi sebenarnya nggak ingin menuruti apa keinginan orang tuanya. Karena menurut Adler, organ tubuh dapat mengatakan secara lebih ekspresif atau lebih jelas dibanding dengan kalimat yang diucapkan. Jadi body language itu
lebih jujur daripada kalimat yang disampaikan. Selain logat organ, unitas kepribadian juga terjadi antara kesadaran dan tak sadar. Menurut Adler, tingkah laku tak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum difahami secara jelas, dan kesadaran adalah apa yang dipahamin atau dapat diterima individu. Entah suatu pikiran itu disadari atau tidak disadari, keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadi sukses. Jadi kalau dalam teorinya Adler, kesadaran itu adalah perilaku yang dikerjakan oleh individu atau tindakan perilaku individu yang mengarah kepada tujuan. Sedangkan yang tak sadar itu perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak ada tujuannya. Tapi keduanya adalah disadari atau tidak menuju tujuan yang sama. Kalau Adler tuh memberi gambaran gini, kesadaran dan ketidaksadaran itu sama mahkota pohon dan akar. Nah, kalau Freud kemarin kan kesadaran dan ketidaksadaran itu seperti gunung es ya. Kalau kata Adler kayak mahkota pohon dan akar, di mana mahkota pohon adalah kesadaran dan akar adalah ketidaksadaran yang keduanya berkembang atau tumbuh ke arah berbeda, tapi keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan pohon seutuhnya. Jadi pohonnya makin rindang, hidup, berumur panjang gitu ya, dan mungkin sampai berbuah, mungkin kalau memang pohonnya berbuah gitu ya. Jadi kesadaran dan ketidaksadaran dalam teori Adler itu satu kesatuan yang utuh dan mendukung kepribadian tersebut atau mendukung individu tersebut mencapai tujuannya. Oke, yang selanjutnya adalah social interest atau minat sosial. Orang dengan social interest yang berkembang dengan baik akan berjuang bukan untuk superioritas pribadi, tapi untuk kesuksesan semua orang secara luas atau orang sekitar. Kalau kata Adler, interest sosial atau minat sosial ada bagian dari hakikat manusia dan dengan proporsi yang berbeda muncul atau tampak pada tingkah laku tiap orang. Interest sosial ini yang akan membuat orang mampu mengejar superioritas dengan cara sehat, atau dengan kata lain meraih superior dengan tujuan kesuksesan bersama, bukan semata superioritas personal yang berarti bagi mereka sendiri. Meskipun minat sosial muncul dari bayi ya, dari bayi kita dilahirkan itu minat sosial udah muncul kalau kata Adler, tapi bayi terlalu lemah untuk dapat berkembang sendiri. Karena itu, orang terdekat mempunyai peran penting dalam mengembangkan interest sosial anak. Anak kecil itu banyak yang takut kalau dia tiba-tiba diajak kumpul atau bergabung dengan anak kecil lainnya. Ada perasaan nggak percaya diri atau bahkan rendah diri. Jadi kalau kata Adler, perlu adanya dorongan dari orang terdekat anak tersebut untuk membuatnya percaya diri dalam lingkungan sosial. Kenapa interest sosial sangat diperlukan? Interest sosial merupakan satu-satunya kriteria mengukur seberapa kematangan psikologis seseorang. Standar menentukan kemanfaatan hidup seseorang, itu kata Adler. Jadi kalau dalam teorinya Adler ya sebagai barometer normalitas lah. Kalau minat kita terhadap sosial rendah ya ada yang salah dari kita, itu kata Adler. Ya meskipun seperti biasa ya teori itu pasti bisa diperdebatkan dan satu teori dengan teori yang lain saling mematahkan satu sama lain. Jadi serunya bahas teori itu ya karena teori akan dibantah dengan teori lagi gitu dan seterusnya. Oke, konsep Adler selanjutnya adalah style of life atau gaya hidup. Dengan konsep gaya hidup adalah menjelaskan bahwa manusia itu unik karena setiap orang memiliki tujuan, rasa inferior, perjuangan menjadi superior, dan dapat mewarnai usaha superior dengan minat sosial. Namun setiap orang akan melakukan semua itu dengan gaya hidup yang berbeda. Misalnya seseorang mungkin akan berusaha menjadi superior dengan cara mengandalkan kekuatan atau kemampuan fisik seperti pemain bola, pemadam kebakaran, menjadi atlet atau lainnya. Sedangkan ada orang lain yang berusaha mencapai superior dengan prestasi secara intelektual seperti menghabiskan waktu membaca, menjadi dokter, mengembangkan riset atau hal-hal intelektual lainnya. Oke, coba kita perdalam lagi ya. Pernah lihat atlet pemain bola yang hobinya mabuk-mabukan? Atau atlet bola yang bahkan untuk minuman bersoda pun dia nggak mau. Jangankan yang beralkohol, yang bersoda aja dia nggak mau. Nah gampangnya seperti itu. Meskipun dua-duanya punya minat di sepak bola, tapi gaya hidupnya bisa berbeda. Itu tadi menunjukkan bahwa orang itu unik. Mereka akan melakukan usaha menjadi superior dengan caranya sesuai dengan tujuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah daya kreatif atau kekuatan kreatif kata Adler. Nah kata Adler, style of life
is molded by people's creative power. Jadi gaya hidup di teori sebelumnya itu dibentuk oleh kekuatan kreativitas masing-masing individu. Jadi adalah berpendapat bahwa setiap orang mempunyai kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri. Manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab atas tujuan finalnya, menentukan cara menjadi superior, dan mengembangkan minat sosial. Kreatif itu kan mudahnya ada hal baru lah ya, atau mengolah sesuatu yang lama jadi sesuatu yang lebih menarik. Konsep kekuatan kreatif ini jelas menggambarkan bahwa kepribadian manusia itu dinamis. Jadi ya karena ada sesuatu yang baru terus menerus, ada perubahan terus menerus, makanya dia dinamis, nggak statis, selalu bergerak, selalu aktif dalam melakukan interpretasi dan memanfaatkan pengalamannya dalam membentuk kepribadiannya sendiri, yaitu daya kreatif. Itu tadi konsep dari teori individual psychology-nya Alfred Adler. Semoga teman-teman paham dengan pembahasan video kali ini. Kalau ada pertanyaan mengenai teori Adler, boleh banget buat tulis di kolom komentar dan coret-coret aja kolom komentarnya biar rame. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.